Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia kerap kali dijadikan acuan bagaimana tata ruang yang seharusnya terjadi dan ideal di seluruh daerah Indonesia. Namun faktanya, kerap kali terjadi pelanggaran tata ruang di ibu kota tercinta kita tersebut. Sebagai salah satu contohnya, terdapat pelanggaran pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dianggap melanggar dari segi tata ruang dan lingkungan hidup. Hal ini menjadi kontroversi baik di bidang pemerintah, masyarakat maupun pihak luar. Hal tersebut yang akan kami bahas lebih lanjut detail terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang melibatkan pengisian laut untuk pembangunan pulau-pulau buatan memunculkan ketidaksetujuan dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Kontroversi melibatkan potensi pelanggaran terhadap regulasi perlindungan lingkungan hidup, dampak sosial, dan konservasi laut. Dalam sudut pandang perencanaan wilayah dan kota khususnya, kasus ini melanggar beberapa undang-undang sebagai berikut. 1. Tidak ada izin pembangunan sebagai diatur pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Teluk Jakarta sebagai kawasan strategis nasional tertentu berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007, kewenangan dalam pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, pada kenyataannya belum ada izin lokasi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Padahal, sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2014, untuk melakukan pembangunan harus sudah membawa izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Kepres 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi dasar adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta bertentangan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Jakarta tahun 1985 hingga 2005. Kepres Nomor 52 Tahun 1995 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Ketika proyek reklamasi dilaksanakan, maka ada perubahan peta wilayah DKI Jakarta dan secara otomatis kedudukan Kepres sangat melemah dibanding dengan UU Nomor 10 Tahun 1964. Pelanggaran ketiga yaitu perizinan gubernur proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 di mana Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi. Dengan proyek reklamasi yang berhak mengeluarkan izin, pelaksanaan reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu, dampak apa yang akan diperoleh oleh masyarakat maupun stakeholder terkait? Pertama, potensi kerusakan ekosistem laut dan kehilangan habitat alamiah. Kedua, dampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir. Ketiga, peningkatan risiko banjir dan kerusakan lingkungan akibat perubahan tata air di Teluk Jakarta. Respon dan penyelesaian dari pemerintah menyatakan proyek ini sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Terdapat peninjauan kembali terhadap izin dan persyaratan lingkungan yang dikeluarkan oleh proyek ini. Proses penyelesaian melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan LSM dengan mempertimbangkan rencana alternatif atau mitigasi dampak. Lantas, solusi apa yang dapat diberikan oleh perencana wilayah dan kota? Dari sudut pandang kami, solusi yang dapat diberikan adalah dengan peninjauan ulang perizinan. Jadi, yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang tepat karena permasalahan utama dari kasus ini ialah salahnya pengeluaran izin yang diberikan oleh ini menjawab Pemkot pertanyaan soal beda pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pemprov DKI mengatakan akan menghentikan reklamasi, sementara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan reklamasi tak akan dihentikan. Undang-undang yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa landasan peraturan yang digunakan adalah landasan peraturan yang sudah lama, di mana itu adalah tahun 1980, 90 hingga 2000-an. Maka dari itu perlu peninjauan lebih lanjut peraturan mana yang lebih kuat dan dapat diimplementasikan pada kasus ini. Setelah itu, perlu juga dipastikan bahwa dampak terhadap masyarakat bisa diminimalisir karena salah satu dampak utama adalah berkurangnya mata pencaharian nelayan. Karena wilayah yang sekarang direklamasi tadinya adalah lahan pencaharian bagi para nelayan Indonesia.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Aisyah Syakira dari kelas HPD undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.700 hektar di wilayah utara